warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baik anak kami semuanya, khususnya anak kami yang kelas 12. Di sini masih tetap mengingatkan kembali kepada anak kami agar terus aktif untuk mengikuti pembelajaran dari kita saat ini. Di sini pada bidang studi atau mata pelajaran PPKN. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang bab 4, yaitu pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Dimana sebelum kita membahas tentang pelanggaran atau dulu yang kita membahas pada pertemuan ini, ada baiknya kita harus mengetahui materi-materi yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu tentang hak dan kewajiban warga negara. Kemudian yang kedua yaitu pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Dan yang ketiga yaitu upaya penanganan pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Sini kami untuk yang pertama yang kita bahas yaitu tentang hak dan kewajiban warga negara. Ya, sebelum kita bahas tentang hak dan kewajiban warga negara, ada baiknya anak kami harus mengetahui dulu bagaimana dan siapa kira-kira yang termasuk terhadap warga negara. Ya, sini dalam pengertiannya, warga negara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dari warga negara itu adalah merupakan penduduk sebuah negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat lahir dan sebagainya, yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga negara dalam suatu negara. Kemudian menurut para ahli, yaitu Dr. A.S. Hikam, menyatakan bahwa pengertian dari warga negara itu adalah sebagai anggota dari sebuah komunitas yang membentuk dari negara itu sendiri. Sedangkan menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada pasal 26, di sini yang disebut dengan warga negara yang khususnya untuk bangsa Indonesia adalah bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Kemudian di negara kita yaitu Indonesia memiliki asas-asas kewarganegaraan, ya, yang terdiri dari 4 kategori. Yang pertama yaitu asas ius soli, ya, dimana dalam asas ius soli ini merupakan asas tempat kelahiran, ya, tempat kelahiran yang menetapkan kewarganegaraan seseorang yang menurut tempat kelahirannya, yang artinya bahwa kewarganegaraan seorang anak akan diberikan jika anak tersebut lahir di negara yang menganut asas ini. Contohnya, seorang anak harus menjadi warga negara Indonesia karena dia lahir di Indonesia, meskipun orang tuanya warga negara Malaysia. Ya. Kemudian yang kedua yaitu asas ius sanguinis. Ya. Yang untuk asas ius sanguinis ini ialah merupakan asas keturunan yang menetapkan kewarganegaraan seseorang menurut keturunan atau pertalian darah, yang artinya seorang anak akan bergantung pada orang tuanya meskipun anak tersebut dilahirkan di negara lain. Contohnya, seorang anak dilahirkan di Indonesia sedangkan orang tuanya warga negara Malaysia, maka anak tersebut tetap menjadi warga negara Malaysia biarpun dia dilahirkan di Indonesia. Kemudian yang ketiga ada disebut sebagai asas tunggal. Asas tunggal ini adalah merupakan asas satu kewarganegaraan bagi setiap warga negara atau setiap orang. Kemudian yang keempat ada yang disebut dengan asas ganda terbatas. Kalau untuk asas ganda terbatas ini
ialah merupakan asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi seseorang dengan ketentuan yang sudah diatur dalam perundang-undangan yang ada di negara kita. Kemudian kita akan membahas tentang hak dan kewajiban warga negara, ya. Di mana dalam pengertiannya bahwa hak warga negara adalah merupakan sesuatu yang dapat dimiliki oleh warga negara dari negaranya, di mana haknya diatur dalam peraturan perundang-undangan, ya. Di sini setiap warga negara akan memiliki hak dan kewajiban, ya, di mana kedudukan yang sama antara hak dan kewajiban pada setiap warga negara yang tidak dapat dibeda-bedakan. Kemudian pengertian dari kewajiban warga negara di sinilah merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh warga negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan wajib ditaati oleh setiap warga negara. Kemudian di sini ada secara garis besar yaitu tentang hak dari setiap warga negara khususnya di negara kita. Antara lain ada tentang hak untuk mengeluarkan pendapat. Kemudian ada hak untuk mendapatkan penghidupan dan pekerjaan yang layak. Kemudian ada juga hak untuk menganut agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing setiap warga negara. Kemudian ada juga hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Berikutnya ada juga hak untuk memperoleh hidup yang sejahtera. Kemudian ada juga hak untuk memperoleh jaminan akan keadilan sosial. Kemudian ada juga hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan yang dimiliki oleh negara kita, yaitu Indonesia. Kemudian kalau kewajiban setiap warga negara di negara kita secara garis besarnya ada antara lain yaitu setiap warga negara memiliki kewajiban untuk selalu taat dan menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan yang ada di negara kita, yaitu Indonesia. Kemudian setiap warga negara memiliki kewajiban untuk ikut serta membela negara. Nah, dalam hal membela negara kita penting atau memiliki sikap untuk yang membela negara ini. Yang satu ini kita harus memiliki sikap yang kuat, memiliki tekad yang kuat, ya, yang disertai dengan tindakan yang terpadu, teratur dan berkelanjutan. Kemudian ada juga kewajiban warga atau setiap warga negara yaitu menghormati dan menghargai hak asasi orang lain. Kemudian ada juga kewajiban untuk patuh pada pembatasan agar bisa menjamin dan bisa menghormati dan mengakui kebebasan orang lain. Kemudian ada juga kewajiban warga negara yaitu ikut dalam upaya pembelaan dan ketahanan negara kita, yaitu Indonesia. Ya. Kalau di dalam pasal dalam Undang-Undang Dasar negara kita, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945. Di sini ada dicantumkan pasal-pasal yang menjamin, ya, hak dari setiap warga negara, yaitu mulai dari pasal 27 ayat 1. Di sini yaitu yang kira-kira disebutkan tadi, yaitu hak persamaan dalam hukum, ya, yaitu memperoleh kedudukan yang sama di hadapan hukum, ya. Jadi setiap warga negara memiliki hak yang sama di mata hukum tanpa memandang dari status sosial,
ekonomi, dan sebagainya. Kemudian ada pada pasal 2, yaitu hak atas pekerjaan penghidupan yang layak, ya. Di sini hak setiap warga negara itu harus dilindungi oleh negara, yaitu atas memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, yang hidup sebagai warga negara di negara kita. Kemudian ada pasal 27 ayat 3, yaitu hak setiap warga negara yang ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Tadi juga sudah dikupas, ya, secara garis besarnya. Kemudian di sini setiap warga negara, ya, memiliki hak, ya, ikut serta dalam pembelaan negara, yaitu untuk mempertahankan keamanan, ya, itu dalam pembelaan negara itu keamanan. Mana tahu ada istilahnya ada persengketaan atau permasalahan di negara kita, ya, baik di dalam negara maupun dengan negara lain, ya. Jadi kita setiap warga negara itu harus berupaya dalam pembelaan negara. Kemudian yaitu pasal 28, ya. Pasal 28 di sini untuk pasal 28 ini terbagi, ada pasal 8A sampai dengan H, ya. Sini garis besarnya pada pasal 28A ini membahas mengenai hak hidup setiap warga negara dan mempertahankan kehidupannya. Jadi setiap warga negara Indonesia, ya, memiliki hak, ya, hidup dan mempertahankan kehidupannya di negara kita ini. Kemudian ada pasal 28B, ya, pada ayat 1. Di sini kita membahas hak setiap warga negara, yaitu membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Jadi setiap warga negara mempunyai hak membentuk keluarga yang harmonis dan melanjutkan keturunan sesuai dengan keinginan setiap warga negara yang tidak menyalahi hukum, ya. Kemudian ada pasal 28E, ya, yaitu pada ayat 1 yang membahas tentang hak memeluk agama, ya. Jadi setiap warga negara memiliki hak memeluk agama dan beribadah menurut keyakinannya masing-masing. Jadi tidak boleh dipaksakan, ya. Jadi merupakan masih juga HAM, ya, hak asasi manusia. Kemudian pada pasal 28E ayat 3 yaitu tentang hak mengeluarkan pendapat, ya, hak mengeluarkan pendapat. Nah, di sini baik dia dalam suatu organisasi, baik dia dalam suatu perkumpulan, ya, baik dalam politik. Jadi setiap warga negara itu memiliki hak mengeluarkan pendapatnya. Kemudian di sini pada pasal 30 yaitu hak ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, pasal 30 ayat 1, ya. Jadi setiap warga negara itu memiliki hak untuk ikut serta dalam usaha pertahanan keamanan negara. Jadi kalau menurut pasal Undang-Undang Dasar tahun 1945 itulah antara lain pasal yang menguatkan hak setiap warga negara yang ada di negara kita ini, ya. Kemudian kalau kewajiban, ya, di sini kami perhatikan kalau kewajiban kita sebagai warga negara, ya, ini ada juga, ya. Yang pertama yaitu setiap warga negara wajib menjunjung hukum dengan tidak ada kecualinya, ya. Kemudian kewajiban setiap warga negara, ya, menghormati hak asasi setiap warga lain atau orang lain. Kemudian ada juga
kewajiban setiap warga negara yang ikut serta dalam usaha pertahanan keamanan negara. Kemudian kewajiban setiap warga negara yang ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian di sini juga ada kewajiban setiap warga negara tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dalam menjalankan hak. Baru di sini yang terakhir ada kewajiban setiap warga negara yaitu mengikuti pendidikan dasar. Jadi kalau kita perhatikan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar tahun 1945 dari yang saya sebutkan tadi, yang pertama yaitu terdapat pada pasal 27, 28, 30 ya, dan mulai dari ayat 27 pasal 27, 28 dan 30 ya. Maaf, 27, 28 dan 30 ya. Jadi untuk pertemuan kita kali ini ya, anak kami cukup sekian materi yang kita bahas untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan anak kami dapat memahaminya ya. Untuk anak kami yang kurang memahami bisa dibuat pertanyaan dalam kolom komentar, dan kalau ada kesalahan ibu mohon maaf ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.